adalah energi. Oke, oke. Omongan itu terulang-ulang di identitas lama kita di alam bawah sadar, right? Terus nanti dia, nervous system kita akan menganggap, oh ini orang suka penipuan apa? Oh, ini orang suka sial. Oh, ini orang menerima aja gitu. Oh, ini orang tidak ada niat untuk berubah. Oh, ini orang tidak ada niat untuk ngasih banderi. Oh, berarti dia suka ditipu. Oh, berarti dia naif. Oh, dia suka hal-hal yang bikin dia naif. Oh, dia suka nih selalu kesialan itu. Oh, nggak apa-apa. Ayo kita kasih lagi. Kalau teman-teman yang dapat bantuan program keluarga harapan itu kan di depan rumahnya selalu ditempel nih Keluarga miskin. keluarga miskin. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Aduh, itu bener-bener ganggu banget Itu gak sih? afirmasi nggak sih, Mas? Nah, Itu afirmasi loh. Sekarang. Harusnya buat saya orang kaya raya. Kebalikan, kalau orang dulu dianggap miskin marah kan. Iya, Mereka sekarang minta kan. dianggap Nggak miskin. Malah pengen dianggap miskin. iya. Orang Balikan. zaman dulu kaya-kaya loh, Mas. Dulu nggak mau, meskipun orang miskin dianggap miskin marah dia. Iya, Selama dia betul. masih Kasih clue ya. Kenapa saya selalu bilang afirmasi itu harus dilakukan ketika kamu mau tidur dan ketika kamu mau bangun. Ini selalu saya lakukan. 15 menit. Ya, kenapa? Karena ketika di saat yang berdua ini, alam bawah sadar kita itu sangat-sangat terbuka, Mas. Untuk ditulis ulang. Jadi ketika kamu mau bangun tidur, jangan mengeluh. Kerja lagi males banget. Jangan. Sayang banget. Sayang banget. Ketika kamu bangun tidur, imagine. Wow, ya Allah ya Rabbiku, enak banget dapat 5 juta ya Allah. Dari mana ya? Bodo amat, nggak tahu dari mana. Ke Padang, Medan. 12 jam dari Aceh, 12 jam dari Medan, 12 jam dari Padang. Ada loh Mas yang naik Oke. BMW. Dan saya kaget, kok bisa ini BMW ngikutin kemana-mana. Why? Iya. Dan saya setuju sama Masnya bilang kayak gitu. Buat teman-teman nanti akan ngerasakan, ketika energinya udah naik, ketika memikirkan sesuatu, fokus sesuatu, kayak voila, kayak gitu loh Mas. Aku pernah lihat kontenmu yang nyobain mobil BMW ya. Oh my God, itu ajaib banget Mas, sumpah. Dan aku pun juga dulu tuh masih apa tuh namanya, kalau misalnya dilihatin sama temen tuh uang puluhan ribu dolar, ratusan ribu dolar, tuh kayak awalnya tuh kayak wah, itu kan kamu gitu kan. Oh, I see. Aku kayaknya masih jauh deh ke sana gitu. Tapi karena semakin sering dilihatin, semakin sering dilihatin, bahkan nih Mas Hendra lihat nih pengeluaranku bulan Oktober ini 1,3 M. Ini hanya untuk jajan dan beli buku, beli kelas-kelas aja Mas. Dan itu rutin ditunjukin semuanya gitu ya. Terus aku lihat terus sama Habib, sama Mbak Dinda, sama teman-teman yang lain, sama Mas Rozi gitu ya. Kenalin Akhirnya dong, kan, iya akhirnya kan akrab ya Kak. Akhirnya akrab gitu. Ya Dan aku ternyata alah, dan itu sangat membantu sih Kak Romaya. Banget Mas. Kita punya pengalaman yang sama soal itu mungkin barangkali ya. Banget Mas. Dan itu ditawarin langsung loh. ABS kita akrab. Alhamdulillah. Iya. Itu juga keajaiban itu Mas, ketika saya nyoba yang BMW itu. BMW yang dicoba itu juga BMW seri lumayan lah. Seri 7 kalau nggak salah. Ah, gila itu luar biasa. Iya. Saya sampai nangis loh itu Mas, tapi cuman saya nggak upload aja gitu. Iya. Sampai ditawarin, mau keliling lagi nggak Mbak? Tapi sepakat loh Mas, aku dulu pengen punya mobil, sering ke dealer loh aku test drive. Padahal nggak punya apa-apa. Serius loh. Tuh. Lama-lama kan dapat kok bisa beli mobil itu loh. Nggak paham kan Mas, Nggak gimana paham. caranya ya Mas? Serius, motor pun kayak gitu aku. Sering ke dealer test drive motor. Ya, nyatanya kan bisa kebeli gitu. Ah iya memang betul. Saya setuju Mas, setuju banget Iya Mas. sih benar. Dan aku kalau sudah kayak mulai malas kerja gitu, ya motivasiku adalah Porsche. Kita beli Porsche. Gitu sih ya. Subhanallah. Iya. Kepala gini loh. Kayaknya udah mulai malas kerja gimana sih? Bukain mobilnya gitu sih. Sebagai semangat aja sih ya. Nggak melulu Civic aja. Iya. Lewat ya Civicnya sih ya. Enggak, ini motivasi buat teman-teman muda. Kita sama-sama benar-benar mulai dari nol, tumbuh dari bawah gitu ya. Dan kita ingin membersamai khususnya adik-adik kita yang memang berangkat dari keluarga yang mohon maaf kurang mampu, ingin melunasi penderitaan orang tuanya. Kita ingin menemani dengan konten-konten seperti ini gitu ya. Betul. Ya bagi teman-teman yang omsetnya udah bermiliar-miliar, jangan dengerin konten ini ya. Jangan dengerin konten ini. Itu bukan untuk Anda, salah alamat gitu ya.
Ya. Tapi kalau mencari kebahagiaan gimana, Mas? Boleh dong Nggak nonton di sini. nggak Boleh ya, Mas, masalah sih. Ya. Oke, Mas Roji, gimana? Ada pertanyaan nggak? Pernah nggak Mas Roji itu selalu kemudian misalnya dalam berpartner gitu ya, selalu ketemu partner yang busuk gitu. Oh, Jadi dan itu berulang terus gitu. Waduh, gimana? Jadi beberapa kali itu kan kita belajar bisnis ya, sembako apa itu. Tapi ketemu orang yang memang fake gitu, palsu banget. Jadi agennya juga fake, terus di pabrik juga ketemu orang fake kayak gitu-gitu itu kok bisa seperti terulang-ulang tuh gimana? Iya. Jadi kalau bisa sekalian di breakdown aja. Kenapa Rozi itu kok hidupnya sering sial? Itu aja deh intinya ya. Nggak usah, pokoknya banyak aku melihat, karena aku saksi sendiri gitu. Serius ya, aku tuh pernah ya, di satu momen tuh bener-bener pengen dukung totalitas Rozi gitu. Serius, aku sempet demi apapun aku berani bersumpah. Aku sempet mau ngeluarin ya tidak sedikit uang sebenarnya. Tapi karena melihat perilakunya Rozi, aduh ini orang gimana sih? Aku mikir-mikir akhirnya. Dan ternyata prediksiku bener gitu. Jadi gimana sih caranya ngatasin orang yang sering sial hidupnya gitu? Mudah-mudahan setelah denger ini, Rozi hidupnya jadi lebih beruntung terus gitu. Mas Roji ngerasa sial kah? Bagian dari hidup aja sih. Sering nabrak. Jadi saya tafsirkan itu bagian dari perjalanan hidup aja. Tapi sekarang ya enggak sih. Nyatanya kan banyak rezeki juga. Iya, sekarang inilah ya, banyak berubah lah ya. Banyak berubah. Tapi minimal kalau di breakdown kan ini bisa jadi pembelajaran buat sahabat-sahabat yang hidupnya sial gitu. Baik, ini kita ngomongnya Mas Roji yang kemarin ya. Masa lalu. Ya. Identitas lama. Ya, betul. Right? It's okay. Ya Allah ya Rabbi. Terus misalnya nih Mas ya, di masa lalu Mas Roji selalu menganggap kok aku sial terus ya. Perkataan ini adalah energi. Oke. Omongan itu terulang-ulang di identitas lama kita di alam bawah sadar, right? Terus nanti dia, nervous system kita akan menganggap, oh ini orang suka penipuan apa? Oh, ini orang suka sial. Oh, ini orang menerima aja gitu. Oh, ini orang tidak ada niat untuk berubah. Oh, ini orang tidak ada niat untuk ngasih banderi. Oh, berarti dia suka ditipu. Oh, berarti dia naif. Oh, dia suka hal-hal yang bikin dia naif. Oh, dia suka nih selalu kesialan itu. Oh, nggak apa-apa. Ayo kita kasih lagi. Kayak gitu. Itu yang pertama ya, Mas. Yang kedua, Mas Rozi memang akan menjadi orang yang hebat. Itulah kenapa dipertemukan dengan orang-orang yang seperti itu dulu. Jadi mulai dikikis tuh sifat-sifat yang tidak penting untuk menjadi Rozi di masa depan. Di masa depan kayak gitu. Jadi dibuang sifat naifnya. Tak. Dibuang lagi sifat-sifat yang tidak enakannya. Tak kayak gitu. Dibuang lagi sifat-sifat yang teledornya kayak gitu. Yang tidak menghargai waktu, tidak menghargai yang dimiliki yang sekarang, itu dibuang. Dikikis jadi kayak dipahat menjadi Rozi yang baru. Kayak gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, agar Mas Rozi hatinya lebih lapang dan bertemu orang yang jauh lebih baik ketika Mas Rozi tumbuh menjadi baik. Kayak gitu. Itu ada beberapa titik-titik kayak gitu. Karena kan kita manusia ini kan banyak jenisnya. Jadi kita teman-teman bisa lihat di titik mana nih. 1, 2, 3 di poin mana. Teman-teman bisa lihat. Oh, aku ada di poin 1, di poin 2, di poin 3. Kayak gitu. Kalau saya ya Mas. Oke. Memang iya Mas ya. Aku dulu itu gampang nggak enakan ya. Ngapa-ngapain orang mesti tak iyain. Iya, dan ramu lakoni. Iya, dia nggak enakan. Iya Mas. Dia orangnya gampang banget sebenarnya. Ji, tolong kerjakan ini ya. Siap. Tapi kadang teledor dia karena banyak yang diiyain. Sebenarnya nggak enak Mas, cuman nggak bisa nolak gitu loh Mas. Iya. Akhirnya iya berjatuhan jadinya. Iya. Jatuh jadi nggak bisa. Harusnya kan udah ada di tangan. Aduh, mohon maaf ya Pak, kepenuhan di tangan saya. Mungkin di lain waktu. Berarti dari sana saya belajar. Nah kan tuh. Dari sana saya belajar. Sekarang sudah punya partner hidup, teman-teman hidup. Jadi sekarang sudah berani menolak tidak. Oke. Jadi saya tidak berani memaksakan apa yang saya tidak bisa lakukan. Dalam artian keterbatasan waktu terutama. Baik. Dan berubah ya Mas ya. Setelah sifat itu tidak ada lagi, itu semakin berubah. Jadi karena nervous systemnya sudah mengira, oh Mas Roji udah nggak suka nih hal-hal yang kayak gini. Ya udah dia nyari peluang jadinya. Jadi saya sekarang sudah hilang rasa takut nggak enak atau nanti dibenci temen atau apapun.
Tapi saya lebih memperhatikan diri dan keluarga saya sendiri dulu. Betul. Berarti dimulai dari berani ya Mas? ya? Berani. Tuh teman-teman, berani. Awalnya saya nggak berani menolak itu, takut nanti saya Nggak enak. dijauhi, nggak enak. Iya. Bener-bener tuh. Terus salah paham kan gitu. Betul, kan. betul. Sekarang apapun kalau memang saya sudah tidak mampu dalam artian entah itu masalah waktu dan lain sebagainya, saya harus berani ngomong tidak. Betul Mas. Berani dulu. Dan ini saya diskusi sama istri. Gimana ya caranya? Karena ini yang minta ini keluarga misal. Bisa. Ya ngomong aja tidak. Ngomong aja nggak ada misalnya gitu. Kalau nggak ada ya nggak ada. Dulu nggak bisa seperti itu. Bahkan saya di Surabaya, Tuban itu hampir setiap minggu saya pulang. Jadi pekerjaan ini chaos akhirnya. Aduh, fokusnya hilang dong. Hilang ya, serius. Karena saya nggak bisa menolak siapapun itu. Apalagi keluarga kan gitu. Baik. Nah sekarang mungkin berapa bulan baru pulang. Iya. Kayak gitu. Terus Kak Roma, Ya. salah satu variabel keberhasilan banyak orang itu kan mau nggak mau kan ada yang namanya etikabilitas, ada yang namanya etika. Betul. Punya skill sehebat apapun kalau kamu nggak bisa dipercaya orang, Iya. etikamu buruk ya kamu akan dibuang lah ya. Betul Mas. Nah bagaimana mentransformasikan ini, urgensi dari etika ini buat anak-anak yang masih muda gitu? Karena menurutku ini sangat penting sekali gitu. Kalau misalnya dalam pergaulan juga ada yang namanya etika. Dalam kantor juga ada yang namanya etika. Bahkan dalam bisnis pun ada yang namanya etika ya Mas ya. Tapi yang paling dasar adalah ketika kita marah tentang hidup kita, jangan buang mood kamu kepada siapapun. Simpan mood kita kepada diri kita. Karena kebanyakan Mas, orang yang menunjukkan moodnya, swing mood. Jadi kayak kalau dia mau marah ya dia marah gitu. Kalau dia lagi nggak enak, terus dia marah-marah sama orang gitu loh Mas. Ah itu etika yang paling dasar Mas. Kalau kita lagi sedih ya itu di kita aja. Jangan dilampiasin ke orang lain. Itu etika paling dasar. Meskipun kita lagi capek, kita lagi mau gimana gitu, kita nggak boleh berperilaku kasar kepada orang lain. Kita melampiaskan kesedihan kita ke orang lain. Kita melampiaskan ke orang kantor, ke orang rumah, ke pasangan, kemanapun. Itu etika yang tidak bisa dilanggar. Kalau kita sedang sedih, simpan, senyum. Itu etika. Yang kedua, ketika kita berhadapan dengan orang yang jauh lebih hebat daripada kita, just keep silent. Ya. Meskipun kita tahu apa yang dia omongin, just keep silent, just smile. Dan gak usah dibantah. Kayak gitu, Om. Kita pernah belajar sama seseorang lah ya. Terus orang itu sudah memberikan banyak hal ke kita secara transformasi knowledge gitu. Terus suatu ketika kemudian kita tahu kelakuan yang buruknya dia gitu. Nah, karena waktu itu saya benar-benar pegang etika gitu ya, meskipun aku tahu itu saya nggak pas, tapi saya nggak mencoba untuk menjelek-jelekan dia. Karena itu guru saya dan saya belajar yang bukan itunya, yang bukan negatifnya itu, saya ngambil positifnya aja gitu. Barangkali karena ilmu saya aja yang belum nyampe, sehingga saya nggak perlu kemudian untuk menjelek-jelekan beliau gitu. Betul Mas. Nah makanya dia kalau misalnya ada sesuatu hal yang nggak cocok, nggak perlu teman-teman jelek-jelekan dan lain sebagainya gitu. Karena hukum kausalitas bermain nih Kak ya. Iya. Dan yang ketiga itu, jadilah orang yang bisa dipercaya. Yang keempat, jadilah orang yang tepat janji. Yang kelima, mohon maaf, mungkin tadi saya ngelanggar Mas. Saya agak telat karena memang lagi hujan. Tapi konfirmasi kok, dan itu keren. Karena kemarin ada orang skillnya tuh luar biasa Kak. Skillnya luar biasa. Aku nggak sebut orangnya ya. Iya. Skillnya istimewa, temennya artis-artis gitu. Tapi dia sering geser kalau janjian sama orang. Oh I see. Iya nggak Bib? Nah, tahu kan Habib tahu kemarin. Konsekuensi logisnya adalah secara rezeki, sorry to say, dia masih bingung. Bahkan ya mendekatin kita gara-gara itu. Itu kadang-kali ya Bib ya. Jadi ini pelajaran buat semuanya gitu. Ya. Skillmu sehebat apapun, tapi kalau kamu kurang bisa dipercaya. Iya betul Mas. Iya kan? Iya. Etika kan, balik Iya lagi. itu etika dasar. Dan saya selalu mengusahakan bagaimana caranya. Lebih baik saya yang menunggu daripada saya yang ditunggu. Kayak gitu loh Mas. Makanya dalam ilmu marketing katanya kan kalau kamu pengen sukses jualan gitu kan, satu kamu harus dikenal banyak orang, dua kamu harus disukai banyak orang, dua ini udah lumayan loh. Tiga, kamu kalau bisa dipercaya banyak orang, barangmu nggak patek bagus loh.
laku. Kamu disadar. Karena kamu udah dipercaya sama banyak orang. Itu rumus soalnya. Iya betul Mas. Harus tepat janji. Itu etika dasar sih. Dan itu harus dilatih ya Kak ya, mulai masih Harus. muda ya. Yang paling sulit itu adalah keep silent. Kalau yang lainnya mudah dilakukan, cuman yang paling sulit adalah keep silent. Karena terkadang kita kayak, enggak kayak gitu. Bayangin aja Mas, kita harus melatih bagaimana ekspresi wajah kita, bagaimana melatih intonasi suara kita, bukan berpura-pura ya Mas. Iya, iya. Ini kayak kita mengosongkan cangkir kita nih. Kita nggak tahu apa-apa, kita nggak dengerin orang, oh I see. Terus kita bandingin dengan ilmu kita, oh iya ada yang salah nih. Nanti dimasukin, digabungin, terus jadi puzzle, masuk, nambah lagi ilmunya. Kayak gitu loh Mas Hendra. Kalau menurut saya sih nggak ada ya orang yang lebih hebat daripada, bukan maksudnya setiap orang itu sama, ada kehebatannya masing-masing. Kayak gitu. Saya sih setuju yang itu Mas Hendra. Kalau arti personal branding untuk sebuah kesuksesan gimana Kak Roma? Itu kita ngomongin bisnis Mas. I like it. Jadi, Tadi sudah kasih clue-clue ada bisnis yang mau masuk sini Mas. oh iya, Masya Allah. Jadi, kalau menurut saya, kalau mau melakukan sesuatu, benerin etikanya biar bisa menjadi personal branding. Kayak gitu. Karena branding itu bisa menjual whatever you want, apapun yang kamu inginkan di dunia ini. McD itu branding. Personal branding yang luar biasa, Mas. Dan misalnya Blackpink, itu kan branding, gitu loh, Mas. Mereka membrandingkan Blackpink, kayak gitu. Terus McDonald, KFC, dan ya yang lain-lain, misalnya kayak apa ya yang Indonesia ya. Mohon maaf, tadi saya sebutnya orang luar terus ya. Saya jadi tidak cinta Indonesia. Oh, HMNS Humans. Ya, parfum Humans biar makin laris Humans-nya. Terus Silva, dari apa lagi? Yang Indonesia punya yang parfum. Lumayan. Apa? Ya udahlah, kita bukan acara kuis. Wardah. Iya, Wardah. Saya suka Wardah, Mas. Itu orang Indonesia yang punya, orang Padang. Kita harus local pride. Oke, terima kasih, Mas. Oke. Siapa yang tahu tiba-tiba masuk Wardah gitu ya, Mas? Iya. Boleh. Iya kan? Jadi nambah, Masya Allah. Amin. Dan Ngaji Roso mulai dari 2017, ya itu benar-benar bangun branding. Kita kasih aja. Nggak pernah jualan dari dulu. Iya. Iya. Iya ya Mas ya. Saya lupa nyebutin Ngaji Roso juga personal branding. Iya, Guys. makanya. Saya ngingetin itu sebenarnya ya. Kurang peka deh ya. Iya, maaf ya Mas. Tapi gini Kak Roma, Iya. ada yang namanya atensi. Saya termasuk orang yang mempercayai bahwa seseorang punya skill apapun, punya kemampuan apapun, tidak lepas dari yang namanya atensi. Ketika kemudian atensinya adalah keperluan, ya maka yang didapat akan itu. Betul. Skill apapun juga gitu. Kita dari dulu, dari waktu masih kuliah, senengannya kan bikin banyak kegiatan-kegiatan sosial gitu sih ya. Fokus ke situ, ya kan? Yayasan Pandasuan dan lain sebagainya. Semuanya kita kerjakan gitu ya. Organisasi tingkat pelajar, kita bikin organisasi dulu namanya Puspres, Pusat Pelajar Respek Sosial, gitu kan. Banyak ya kita create kayak gitu. Dan kita setiap hampir seminggu 2-3 kali itu saya selalu suruh anak-anak. Nah itu jeleknya saya tuh saya nggak pernah mau terjun langsung sendiri gitu. Saya selalu nyuruh anak-anak datangin orang ini, kondisinya kayak gini, titip salam aja ya gitu. Terus ya Allah seneng sekali orangnya sampai nangis bahagia, doakan gitu ya karena saking di bawah garis kemiskinan. Iya. Hingga Kak yang namanya kita belum punya uangnya masih terbatas gitu ya, kan nggak bisa harus mengcover banyak orang gitu. Akhirnya orang itu kalau misalnya kehilangan harapan itu kan bisa berpengaruh terhadap usianya dia. Pas dia sakit-sakitan Betul. gitu kan. Kalau sudah hilang harapan tuh yang harusnya usia panjang bisa mati loh. Mati Mas. Akhirnya ya Allah lupa ya nggak keurus ya, lupa ya nggak kita datangin lagi ya, meninggal. Kejadian itu berulang-ulang terus. Akhirnya mulai saat itu ini nggak bisa dibiarin ini. Pilihannya hanya 2, kemakmuran atau kematian. Dan saya fokus saat itu, atensi saya gimana caranya menuju kemakmuran. Supaya saya bisa selamatin banyak nyawa orang, supaya punya harapan hidup lebih panjang gitu. Iya, itu ada penelitiannya Kak Mas. Nah, gimana tuh? Jadi penelitiannya itu ada seekor tikus yang diberi percobaan
Yang pertama, dia dibiarkan kayak gitu aja. Percobaan yang kedua, dia ditolong setelah 30 menit di dalam kubangan air itu. Ya Mas ya, terus dijatuhin lagi. Terus dia berpikir untuk, Ditolong lagi. iya ditolong lagi. Dia berpikir, dia bertahan jauh lebih lama daripada yang pertama kali dia ditolong. Sampai akhirnya kemudian dia mati lagi. Kayak gitu. Artinya, manusia itu bertahan karena, tadi Mas Hendranya bilang, harapan. Tapi, masalahnya kebanyakan manusia, mereka berharap sampai melekat. Mereka ditolong dan berharap untuk ditolong terus menerus. Itu yang jadi problematikanya yang paling utama gitu loh Mas. Itulah kenapa, saya singgung politik nanti mampus saya. Gak apa-apa, dikit-dikit gak apa-apa. Iya, itulah kenapa BPJS kan dicabutnya Mas ya. Iya. Ya, saya sebagian merasa sedih, sebagian merasa, aduh ini ya karena terlalu melekat. Kayak gitu loh Mas. Karena terlalu melekat ketika diambil, sakitnya luar biasa gitu loh Mas. Gitu ya. Saya, itu contohnya salah satu kayak gitu ya Mas ya. Udah ditolong, tidak mencari tahu bagaimana caranya untuk menolong diri sendiri. Ini kita kecualikan yang sakit parah ya Mas ya. Yang sakit parah mindir dulu, itu nggak boleh dicabut sama sekali karena memang udah nggak bisa nolong lagi karena sangat parah kayak gitu Mas. Tapi kalau yang masih bisa untuk mencari produktif lah. Iya, yang masih produktif, yang masih bisa untuk disembuhkan sendiri, tidak mencari pertolongan lain selain yang AES ini gitu loh. Selain menggunakan BPJS ini gitu. Akhirnya apa? Ketika dicabut dan hilang, Iya. ya gitu loh Mas. Itulah. 4-5 tahun yang lalu barangkali saya selalu menghimbau ke teman-teman terdekat saya tuh kan. Udahlah kalau bisa jangan pakai BPJS. Itu sama dengan kamu menginginkan sering-sering sakit. Gitu kan ya. Betul Mas. Terus termasuk itu apa? Kalau teman-teman yang dapat bantuan program keluarga harapan tuh kan di depan rumahnya selalu ditempel nih. Keluarga miskin. Keluarga miskin. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Aduh, itu bener-bener ganggu banget gak Itu sih? afirmasi nggak sih Mas? Nah. Itu afirmasi loh. Larang. Harusnya buat saya orang kaya raya. Kebalikan, kalau orang dulu dianggap miskin marah kan. Iya, Mereka sekarang minta kan. dianggap miskin. Malah pengen dianggap miskin. Iya. Orang zaman dulu kaya-kaya loh Mas. Dulu nggak mau, meskipun orang miskin dianggap miskin marah dia. Iya, Selama betul. dia masih mau bekerja dan lain sebagainya. Iya. Sekarang orang yang rumahnya gedong aja minta ditempel. Saya miskin gitu. Iya. Tapi menurutku itu lebih terhormat sih. Artinya lebih terhormat tuh ya gimana lagi ya? Ada yang lebih nggak terhormat lagi loh. Dan itu merusak merusak Islam loh. Sekarang iklan di YouTube dibanjiri sama Quran saya sobek-sobek. Mudah-mudahan kakak donatur melihat saya ini. Itu tuh memalukan Islam banget loh. Betul. Itu direspon dong, Kak Roma. Ini kurang ngajar semua deh orang-orang itu. Jadi ngerusak Islam dari dalam tuh menurutku itu salah satu caranya. Sampai kemudian, kenapa ya umat Islam kok melarat-melarat semuanya ya? Iya. Kok miskin-miskin semuanya ya? Sampai gini dilakuin. Dia tuh pasang ad di YouTube tuh nggak murah loh. Mahal. Iya, kenapa nggak Gimana? ngomongin itu untuk beli Al-Quran ya? Gimana tuh? Logikanya Kelakuannya itu. Ini Mas, frekuensi itu tidak bekerja dengan moral. Frekuensi tidak bekerja dengan moral. Mungkin dia merasa dia adalah superhero ketika dia bisa mendapatkan apa yang bisa dia dapatkan dan dia kasih ke orang lain, tapi dengan cara yang salah. Kayak gitu loh Mas. Itulah kenapa ada yang hitam dan ada yang putih. Kalau menurut saya, cara dia itu sah. Tapi seharusnya dia melihat titik baliknya ini, dampaknya ke 5 tahun ke depan, ke 10 tahun ke depan ini apa. Dan ini orang-orang yang melakukan iklan seperti itu, mereka tuh orientednya itu ke keuntungan kalau menurut saya. Benar-benar kepada keuntungan. Kenapa? Karena diulang-ulang skemanya. Diulang-ulang skemanya. Karena jujur ya Mas, saya juga punya foundation tentang beras. Dan saya tidak mengulang-ulang ngomongin tentang beras. Saya cuma bilang terima kasih kalian telah memberikan hadiah di live saya. Seperti yang kalian tahu, 100% hadiah di live saya, bahkan ketika kalian memberikan TikTok University, itu adalah 100% milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan saya distribusikan untuk beli beras. That's it. Nggak diulang-ulang, kita miskin, saya belikan beras, tolonglah ini, tolonglah itu. Nggak mau.
Karena mereka itu tidak miskin, mereka itu hanya butuh bantuan. Mereka itu tidak semenyedihkan itu. Mereka sedang diuji. Dan belum tentu kita yang kaya ini jauh lebih mulia daripada mereka yang sedang diuji. Gitu loh Mas. Kalau menurut saya. Dan benar kata Mas Hendra-nya. Dan untuk teman-teman yang sedang melakukan iklan itu, hati-hati loh. Itu bawa-bawa agama loh. Kalau dampaknya dari kita, is okay. Tapi kalau misalnya Allah nggak suka gimana? Tapi ya kita serahin lagi. Ya mungkin dia ngiranya, Tuhan masih cuti kok gitu kali ya. Padahal banyak loh Mas, orang yang Islam tuh tajir melintir semua loh Mas. Jujur aja, yang ikut kelas kaya tuh yang banyak ya orang Muslim yang dari Aceh. Padahal itu nggak murah loh Mas. Nggak murah, online kayak gitu harganya, ya mau-mau aja kayak, berapa online sekian? Oh, nah. Berapa online sekian? Nah. Berapa online sekian? Nah. Iya. Dan itu rata-rata ya Muslim semua. Terus kenapa iklannya semua yang Muslim miskin semua? Aku juga nggak tahu. Iya, mental sih ya. Siapa nih orang yang ngambil keuntungan dari sebegitunya? Habis ini di komen nih. Itu miris banget loh, serius. Dan itu masif banget. Ya, masif banget iklan itu. Dan mirisnya kan anak-anak memang yang tidak mampu dijadikan model itu. Dieksploitasi atau apa namanya itu ya. Itu nggak ngelanggar KPAI atau apa ya? Kalau dikit-dikit ini KPAI, perlindungan anak, tapi itu kok enggak gitu loh. Karena bawa agama, Mas. Biasanya kalau bawa agama itu kalau nggak diserang ya dibela. Kayak gitu. Kalau nggak diserang ya dibela. Bahkan ada orang kan yang jual air doa. Itu saya dukung sih, Mas. Dalam dua hal. Apa? Pertama, itu afirmasi. Kedua, ya itu kan bisnis. Kan saya udah bilang, permainan frekuensi itu tidak bekerja dengan moral. Itulah kenapa Allah selalu kasih ada dosa dan pahala. Jadi hati-hati. Perhatikan, kita mau banyak dosanya atau mau pahalanya. Mana nih? Jadi dosa ditanggung masing-masing. Gitu. Nah, Kak Roma, aku pengen sedikit masuk ke tabel ini, teori kesadarannya Hawkins ya. Yang force dan power gitu. Oke. Seberapa besar kemudian saat kemudian kita berada di force itu, apakah kemudian memang benar-benar ya usaha apa aja gagal, punya istri baru menikah bertahun ditinggalkan, atau macam-macam kasus ya. Karena force itu kan rasa takut, rasa tidak layak, rasa malu yang hampir mendominasi 24 jam hidupnya sehari-hari, itu emang benar-benar akan tercermin dalam realita gitu. Iya. Nah, cuman kadang kan bagi teman-teman yang masih pemula dan belajar gitu kan, butuh gimana sih Kak Roma caranya pelan-pelan yang realistis, yang mudah dikerjakan supaya bisa segera naik dari force menuju power gitu. Gimana Kak Roma? Merasa layak, merasa hidup penuh cinta. Baik. Jawaban yang saya akan berikan itu sederhana. Mungkin saking sederhananya teman-teman tidak akan percaya. Yang sering saya lakukan itu jurnal. Di video-video saya sebelumnya juga saya mengucapkan bahwa siapapun yang tidak memiliki impian tidak akan memiliki tangga untuk bisa level up. Yang pertama, pilih mimpimu. Who are you? Siapa kamu? Kamu mau jadi siapa? Who are you? Karena begini, orang-orang yang memiliki rata-rata ya, orang-orang yang memiliki pertama pernikahan yang gagal, bisnis yang gagal, itu pasti keluarganya pernah mengalami hal tersebut. Dan ini terjadi di depan matanya. Sehingga dia ngerasa, oh rumah tangga itu harus hancur ya. Oh rumah tangga itu ternyata sulit ya dijalani. Oh ternyata kayak gitu ya sulitnya berbisnis. Ini akan tertanam Mas. Karena identitas lama ini berasal dari, pertama, didikan orang tua. Mohon maaf para orang tua. Didikan orang tua. Kedua, lingkungan sosial. Ya. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, apa yang dia alami dan apa yang dia pelajari selama dia hidup. Ya, yang paling krusial adalah keluarga. Kalau di dalam keluarganya ini selalu meributkan tentang uang, selalu meributkan tentang apa sih namanya? Percintaan, orang tuanya tidak harmonis, bisnisnya gagal. Ini akan tercermin Mas di masa depan. Dan bagaimana cara merubahnya seperti pertanyaan Mas Hendra? Pertama itu adalah jurnal. Saya selalu mengungkapkan jurnal. Lakukan jurnal. Kalau kamu mau tahu secara lebih detail, kamu bisa ikut ke seminar kita, Level Up, ada di sini nih. Oke.
Dan kalau misalnya kamu mau yang Kak Roma belum ada duitnya atau gimana, ya silahkan kamu beli dulu e-booknya, kamu pelajari. Kalau hati kamu sudah mantap, kamu masuk ke dalam seminar kita, ya nanti saya jelasin, saya bantu. Kalau mau berubah, kalau nggak mau berubah, ya nabung dulu kesadarannya, oke? Insya Allah pasti ada rezeki. Yang kedua, afirmasi. Afirmasi. Ini saya akan kasih clue ya. Kenapa saya selalu bilang, afirmasi itu harus dilakukan ketika kamu mau tidur dan ketika kamu mau bangun. Ini selalu saya lakukan. 15 menit. Ya, kenapa? Karena ketika di saat yang berdua ini, alam bawah sadar kita itu sangat-sangat terbuka, Mas. Untuk ditulis ulang. Jadi ketika kamu mau bangun tidur, jangan mengeluh. Kerja lagi males banget. Jangan. Sayang banget. Sayang banget. Ketika kamu bangun tidur, imagine. Wow, ya Allah ya Rabbiku, enak banget dapat 5 juta ya Allah. Dari mana ya? Bodo amat, gak tahu dari mana. Mikirin lagi 5 jutanya buat apa ya? Oh, jalan-jalan, buat ini, buat itu. Pikirin aja yang baik-baik baru bangun tidur tuh. Oke? Terus ketika mau tidur, ya, maafin dulu siapapun yang nyakitin kamu. Bayangin lagi, wah enak kali ya dapat bisnis kayak gini. Untungnya segini, beli ini, beli itu. Masya Allah ya Rabbi tabarakallah. Terus baca doa tidur, kayak gitu. Oke? Jadi kalau misalnya Kak Roma hubungan rumah tangganya hancur berantakan atau gimana, lupakan dulu. Jangan sampai kamu tidur dalam keadaan kamu marah. Jangan. Karena besoknya energi kamu akan drain. Jatuh. Oke? Lihat, ini aja tuh isinya udah banyak ya, apalagi kamu ikut seminar. Silakan teman-teman join tanggal 6 Maret ya, yang mau ikut belajar langsung sama Kak Roma. Ya, betul. Nah, yang terakhir Mas. Apa tuh? Berani.